Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baik, pertemuan kali ini yaitu model pencatatan surat masuk dan surat keluar. Mata pelajaran administrasi umum, kompetensi keahlian 10 OTKP, 10 AKL, dan 10 PKM. Adapun KD-nya yaitu KD 1.6 menerapkan prosedur pencatatan surat masuk dan surat keluar. KD 3.7 menerapkan prosedur penataan surat. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita agar siswa dapat memahami model buku agenda. Yang kedua, membuat contoh buku agenda, mengetahui model buku ekspedisi, dan yang terakhir siswa dapat membuat atau contoh buku ekspedisi. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang model buku agenda. Ya, yang kedua tentang model buku ekspedisi. Seperti apa buku agenda dan seperti apa model buku ekspedisi? Silahkan nanti kalian tonton video ini sampai selesai, ya. Baik, selanjutnya pengertian dari buku agenda. Buku agenda yaitu sejenis buku catatan yang digunakan untuk melakukan pencatatan atau melakukan pendaftaran semua surat masuk maupun surat keluar. Nah, jadi buku agenda ini multifungsi, ya, dua fungsinya. Kalau kita mengirim surat, jangan lupa dicatat di dalam buku agenda. Kalau kita mengirim, ya, jangan lupa itu. Sehingga tujuannya apa? Supaya nanti apabila ditanya oleh pimpinan kita ada catatannya. Kemana surat kemarin dikirim? Nah, kita bisa melihat buku agenda. Dan selanjutnya pengertian dari buku ekspedisi itu apa? Buku ekspedisi yaitu jenis buku yang digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat masuk, ya, atau surat keluar, ya. Jadi buktinya apa? Ini selain buku agenda, buku ekspedisi ini biasanya yang kita lakukan ini kalau kita mengirim surat, mengantar surat, ya, kita menyerahkan surat kepada perusahaan lain atau kepada sekolah lain. Nanti di situ ada yang namanya buku ekspedisi. Buku yang menerima surat kita itu siapa? Nah, ya, siapa yang menerima dalam buku ekspedisi nanti ada. Di situ sudah disebutkan namanya, tujuannya apa, nomor HP-nya berapa di dalam buku ekspedisi. Itulah nanti sebagai bukti kalau kita ditanya oleh pimpinan kita atau atasan kita di dalam buku ekspedisi. Baik, selanjutnya contoh dari buku agenda. Nah, contohnya seperti apa buku agendanya? Mungkin Ananda sudah melihat di dalam modul itu juga ada disebutkan buku agenda itu seperti apa. Nah, di sini Bapak sekilas menjelaskan tentang buku agenda. Contoh dari buku agenda. Nih, contoh buku agenda surat masuk, ya. Contoh buku agenda surat masuk, kolomnya itu, ya. Di sini Bapak perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ya, 8 kolom. Yang pertama, kolom pertama, nomor urut, ya, nomor urut seperti biasa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, tanggal terima. Nah, ini kalau surat masuk berarti surat yang kita terima, ya. Tanggal berapa kita menerima? Contohnya hari ini tanggal 9. Berarti di sini kita buat tanggal 9. Nomor surat. Nah, nomor suratnya berapa? Nah, dalam surat itu ada nomor suratnya. Silakan ditingkat nomor suratnya lalu dimasukkan dalam sini. Nah, yang keempat ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini beda dengan tanggal terima surat. Tanggal surat ini biasanya letaknya itu di bawah, nak, ya, di atas tanda tangan pimpinan. Itu kan tanggal berapa surat itu dibuat. Nah, jadi pembuatan surat, bukan penerima surat. Pengirim, siapa pengirimnya?
Nah, mungkin nih pengirimnya dari perusahaan A atau sekolah A yang mengirim, kita buat di sini. Contoh dari sekolah SMA 1. Nah, kita buat. Nah, isi ringkas ini apa isi dalam surat tersebut? Ya, contohnya inti dari surat tersebut mengenai undangan peresmian gedung baru. Nah, jadi di sini kita buat aja ringkas undangan peresmian gedung. Ringkas ya. Kodenya berapa? Ya, kalau di situ dalam buku agenda kita buat kode, ternyata mengenai undangan kita buat kode huruf U. Nah, itu ya. Nah, keterangan. Kalau surat ini mendadak, contohnya datangnya surat itu tanggal 9, sedangkan acaranya tanggal 11, kita buat di sini. Keterangan, ya. Diperjelas pelaksanaan tanggal 11 agar dipersiapkan atau agar dihadiri undangan karena mendadak, seperti itu ya keterangannya. Selanjutnya, buku agenda surat keluar. Nah, surat keluar tadi itu surat yang kita kirimkan ya, jangan lupa. Hampir sama, nomor urutnya 1, 2, 3, ya. Tanggal surat, berapa tanggal surat dalam surat yang kita buat itu, dimasukkan di sini tanggalnya. Nomor suratnya berapa? Ya, pastinya sudah ada nomor di atas, ya. Di atas dalam pembuatan surat tadi itu ada nomor suratnya. Kepada ini, kepada siapa tujuan surat ini dikirim? Ya, kalau tujuannya untuk sekolah tetangga mungkin SMA 1 kita buat di sini kepada kepala sekolah SMA 1 ya. Isi ringkas, apa isi surat itu? Contohnya isi suratnya peminjaman peralatan hadroh, apa isi suratnya di sini. Kodenya berapa kalau peminjaman? Bisa kita buat kode P ya. Keterangannya apa? Nah, tulis di sini keterangannya, mohon ya segera dipinjamkan. Agak memaksa dikit tidak apa, karena kalau pinjam itu kan harus dapat minimal seperti itu. Kodenya, keterangannya mohon diberi peminjaman. Oke, yang ketiga buku agenda tunggal. Nah, buku agenda tunggal ini yaitu gabungan antara buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Ini di sini nomornya bersama urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Tanggal berapa? Ya, kalau ini tanggal 9 berarti di sini tanggal 9. Tanggal 9 tuh ngapain? Kita menerima surat atau mengirim surat. Kalau kita mengirim berarti kodenya M. Ini sudah ada, berarti di sini kita buat M. Berarti mengirim ya atau menerima ya, menerima. Kalau K itu kirim, M itu menerima. Nomor surat, nah berapa nomor suratnya? Kita tengok. Nah, dalam buku kertas suratnya itu di atas biasanya adminnya sudah membuat nomor suratnya berapa. Tanggal surat, nah tanggal surat itu tanggal pembuatan surat. Tanggal berapa surat itu dibuat? Silakan dimasukkan. Ya. Dari, kalau kita menerima berarti dari. Ya. Kalau kita mengirim berarti kepada. Contohnya dari berarti dari SMA 1. Contohnya kalau kita mau mengirim kepada SMA 1 ya. Selanjutnya isi ringkas. Nah, isi ringkas tadi apa? Hampir sama kalau yang tadi peminjaman, boleh juga di sini peminjaman, kodenya P atau apa ya. Keterangannya apa di sini? Ya, mohon diberi peminjaman. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu contoh buku agenda. Anda sekalian bisa melihat contoh-contoh buku agenda yang lainnya. Nanti silahkan dibuat di dalam buku catatannya. Baik. Selanjutnya, contoh dari buku ekspedisi. Nah, ini contoh buku ekspedisi. Ya, mari kita tengok. Buku ekspedisi ini macam-macam lah. Ya, macam-macam. Ada yang seperti ini, namun mana yang lebih mudah kita pahami, ya. Yang jelas, yang harus ada itu yang pertama nomor urut, ya. Harus ada nomor urutnya supaya tersusun dengan rapi. Nomor urut 1, ya, tanggal pengiriman. Tanggal berapa kita mengirimnya kita buat di sini. Tanggal dan nomor surat ya. Tanggal dan nomor surat berarti
tanggal berapa surat dibuat, berapa nomor suratnya. Yang keempat ada singkat isi surat ya. Tentang apa isi surat tuh ya? Kalau isi surat tentang undangan ya dibuat tentang undangan. Surat yang dituju kepada siapa? Kalau kita ditujunya kepada sekolah lain, kita buat nama sekolahnya. Keterangannya apa? Nah, zaman sekarang dalam keterangan ini boleh kita isi nama yang menerima. Contohnya kalau kita mengirim surat, siapa yang menerima suratnya tadi itu kita buat namanya di sini, dibuat di sini nomor HP-nya. Karena sekarang teknologi sudah semakin canggih, ya nomor HP harus dicantumkan. Tujuannya apa? Kita bisa follow up, kita bisa menanyakan kembali sudah sampai atau belum surat yang kita kirim. Ya, baik anak-anak sekalian, itulah tadi contoh buku ekspedisi. Kalau Anda lebih jelasnya lagi, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Bapak akan jelaskan kembali serta langsung praktek nanti. Ya, tunggu arahan dari Bapak. Bersambung. Nah, oke, anak-anak sekalian, untuk materi kali ini, video ini kita sudah sampai di sini dulu. Ya, materi selanjutnya insya Allah apabila kita diberi berpanjang, kita akan masuki materi model kartu kendali dan model tata naskah. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahami serta dapat membuat contoh dari buku-buku agenda buku ekspedisi tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.